Tempat utang dalam sejarah manusia. Sejarah utang sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Di Mesopotamia kuno, sudah sejak 3000 SM, masyarakat agraris mulai mencatat utang pertama mereka. Petani meminjam benih dan peralatan dari kuil atau tuan tanah kaya sebelum musim tanam dan membayar kembali utangnya dengan hasil panen mereka. Sistem serupa juga ada di Roma kuno. Namun, ketika rakyat terlalu banyak berutang dan terancam jatuh dalam perbudakan, terjadi pemberontakan. Akibatnya, hukum yang ketat untuk mengatur hubungan utang mulai diberlakukan dalam hukum Romawi. Pada abad pertengahan, utang menjadi fokus perdebatan agama. Larangan riba diakali dengan berbagai cara. Di Eropa, bankir Yahudi muncul. Sementara di dunia Islam berkembang konsep qarz hasan atau pinjaman tanpa bunga. Pada era modern, utang menjadi mesin kapitalisme dari revolusi industri hingga sekarang. Inggris membiayai industrialisasinya lewat pinjaman pemerintah, dan Amerika Serikat berperang dengan kredit, menempatkan dirinya di pusat tatanan utang global. Sejarah menunjukkan, utang bisa mengangkat sebuah imperium atau membawanya pada kehancuran. Lalu, apa yang membuat utang menjadi baik atau buruk? Logika utang baik, investasi untuk masa depan. Utang baik berarti berinvestasi untuk masa depan. Utang yang diambil digunakan untuk meraih manfaat jangka panjang. Pada tingkat individu, pinjaman perguruan tinggi bisa membantu seseorang mendapatkan penghasilan lebih tinggi di kariernya. Di Kanada, kredit rumah memungkinkan orang memiliki rumah sendiri. Di India, mikrokredit memunculkan usaha kecil dan memperkuat wirausaha perempuan. Logika yang sama berlaku untuk negara. Korea Selatan membangun infrastruktur dan industrinya dengan uang pinjaman pada 1960-an, dan kini jadi salah satu ekonomi utama dunia. Jerman mengarahkan pinjaman pasca Perang Dunia II ke investasi, sehingga berhasil meraih keajaiban ekonomi. Jelas, jika digunakan dengan tepat, utang adalah alat yang kuat untuk tumbuh. Tapi apa yang terjadi jika utang digunakan untuk hal yang salah? Dilema utang buruk. Konsumsi dan kehancuran utang buruk hanya membiayai konsumsi, bukan produksi. Di AS, jutaan orang kesulitan dengan utang kartu kredit. Pinjaman untuk liburan atau tas mewah berubah jadi beban bunga yang tak terbayar selama bertahun-tahun. Argentina menggunakan pinjaman untuk pengeluaran publik, bukan produksi, sehingga selalu mengalami krisis. Di Nigeria, anak muda berutang untuk membeli mobil mewah demi status, tetapi nilai mobil turun dan utang semakin membengkak. Penyalahgunaan utang membawa individu dan negara pada jalan buntu. Hal ini menimbulkan satu pertanyaan penting. Bagaimana individu bisa menentukan utang baik atau buruk? Keseimbangan pilihan utang individu. Utang individu langsung membentuk masa depan mereka. Pinjaman pendidikan bisa membuka pintu pekerjaan bergaji tinggi di masa depan. Tapi utang untuk konsumsi mewah atau kesenangan sesaat bisa melumpuhkan kehidupan. Di Jepang, anak muda yang dikenal sebagai Parasaito Shinguru tinggal bersama keluarga, belanja barang konsumsi dan membiayai gaya hidupnya dengan utang, menyebabkan masalah besar saat mereka tua. Pada titik ini, individu sebaiknya bertanya pada diri sendiri, apakah utang ini akan memberi saya pendapatan di masa depan? Apakah biaya utangnya lebih rendah dari penghasilan saya? Apakah nilai barang yang saya beli akan naik? Apakah utang saya berkelanjutan? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan nasib utang seseorang. Bagaimana dengan perusahaan? Apakah pembeda yang sama berlaku? Dua sisi utang bagi perusahaan. Bagi perusahaan, utang bisa menjadi bahan bakar pertumbuhan. Tesla membiayai investasi R&D dengan utang selama bertahun-tahun, dan kini menjadi salah satu perusahaan otomotif paling bernilai di dunia. Tapi raksasa real estate Tiongkok, Evergrande, menunjukkan sebaliknya. Pinjaman yang tak terkendali tak bisa dibayar dan hampir membawa perusahaan pada kehancuran. Bagi perusahaan, utang adalah tuas. Tetapi jika salah digunakan bisa memicu krisis berantai. Keseimbangan utang pemerintah. Utang negara bisa baik, bisa juga buruk. AS dianggap dapat diandalkan meski utangnya sangat besar, karena investor percaya AS mampu membayar utangnya. Rasio utang terhadap PDB Jepang di atas 250%, tapi sebagian besar dimiliki investor domestik dan tak memicu krisis. Sebaliknya, Yunani terseret krisis utang pada tahun 2008. Sri Lanka bangkrut tahun 2022 karena utangnya diarahkan ke konsumsi, bukan produksi. Kebenaran yang sama berlaku. Utang untuk infrastruktur, produksi, dan pertumbuhan adalah utang baik. Utang untuk belanja populis adalah utang buruk. Utang yang digunakan untuk investasi produktif cenderung mendukung pertumbuhan jangka panjang. Hubungan antara utang dan inflasi.
Utang juga memengaruhi inflasi. Utang yang baik meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga stabilitas harga. Tapi, utang buruk hanya meningkatkan konsumsi. Alasan utama inflasi tinggi di negara Amerika Latin adalah utang yang berfokus pada konsumsi, bukan produksi. Pada titik ini, sejarah banyak pelajaran. Mari lihat contoh dari masa lalu. Pelajaran sejarah. Kesultanan Utsmaniyah gagal memanfaatkan utang abad ke-19 secara efisien. Pinjaman untuk biaya istana dan perang membuat kreditur asing mengendalikan ekonomi melalui duyun umumiyah. Jerman, sebaliknya, menstruktur ulang utang melalui Perjanjian London tahun 1953 dan fokus pada produksi. Tak lama kemudian menjadi salah satu ekonomi terkuat dunia. Di tahun 1980-an, Meksiko berutang dengan harapan harga minyak tinggi. Ketika harga turun, tak mampu membayar, dan memicu krisis utang Amerika Latin. Contoh-contoh ini sekali lagi membuktikan bahwa nasib utang selalu ditentukan oleh tujuannya. Lalu, bagaimana masa depan utang akan berubah? Masa depan utang, digitalisasi dan kecerdasan buatan. Di Kenya, aplikasi M-Pesa memungkinkan jutaan orang mengakses mikrokredit. Di AS, beberapa fintech kini menawarkan pinjaman berjaminan kripto. Di Kanada, bank sudah mulai menentukan bunga personal lewat sistem AI. Namun, teknologi tidak mengubah esensi utang. Aturannya tetap, utang yang menghasilkan pendapatan adalah baik, utang yang hanya mendukung konsumsi adalah buruk. Pertanyaan universal. Sepanjang sejarah, dari imperium hingga individu, semua diuji oleh utang. Roma, Utsmaniyah, Jerman, AS, Yunani, semua menghadapi kebenaran yang sama. Bila digunakan dengan benar, utang membawa kemajuan. Bila salah, utang membawa kehancuran. Saat ini, individu dengan utang kartu kredit, pemerintah dengan utang publik, perusahaan dengan pinjaman investasi, semuanya mencari jawaban yang sama. Apakah utang akan membawa kita maju atau membelenggu kita? Jawabannya tersembunyi dalam cara kita memakai utang. Utang baik adalah pintu ke masa depan. Utang buruk adalah beban dari masa lalu yang terbawa ke depan. Jika Anda ingin konten seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan pendapat Anda di komentar. Menurut Anda, apakah utang itu alat yang berguna atau jebakan berbahaya? Bagikan opini Anda di bawah. Jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan, serta aktifkan notifikasi supaya tak ketinggalan video judul baru.